Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar hari ini dan dapat menyelesaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Sebelum begini memberikan materi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku semuanya, hari ini yang akan kita bahas yaitu tema 5, subtema 3 BB5. Tema 5, subtema 3 BB5. Materi yang akan diberikan yaitu bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian dapat membuat sebuah percakapan sederhana dengan teman atau dengan orang tua atau dengan siapa saja. Sudah itu, dan dapat mengisi percakapan yang lumpang atau yang tidak lengkap. Dan yang kedua, kalian bisa mengetahui tarian-tarian daerah serta asal daerahnya dengan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, kalian bisa dapat menyelesaikan soal dalam bentuk soal cerita untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan pecahan dengan berpenyebut yang sama. Oke, kita mulai anak-anakku semuanya dengan materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Kalian buka semuanya bukunya, buku temanya pada halaman 132, pada halaman 132. Nah, halaman 132. Di sini akan dibacakan dulu apa yang akan kita bahas. Ratna berencana main bersama di rumah Fatimah sore ini, tetapi langit tiba-tiba mendung. Ibu melarang Ratna pergi. Ratna memutuskan tidak jadi pergi ke rumah Fatimah. Ratna menelpon Fatimah untuk memberitahu bahwa ia tidak jadi datang ke rumah Fatimah. Jadi dia barangkali punya rencana, tapi gagal. Nah, karena cuacanya yang tadinya terang, tahu-tahu cuacanya jadi mendung. Akhirnya dia menelpon Ratna, dia menelpon Fatimah bahwa dia tidak bisa datang ke rumahnya untuk bermain bersama. Nah, kalian juga anak-anakku semuanya pasti pernah melakukan percakapan. Percakapan itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Ya, percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih itu namanya percakapan. Jadi percakapan itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jadi dua orang, mau tiga orang, mau empat orang itu tetap yang namanya percakapan. Karena ada timbal balik, ada saling tanya jawab dengan temannya. Itu namanya percakapan. Nah, kalian juga pernah melakukan percakapan tanpa kalian sadari dengan mama, dengan papanya, dengan anggota keluarga yang lain, dengan teman, ya, dengan teman di sekelas, dengan teman di di rumah. Itu adalah melakukan percakapan sederhana. Jadi kita dari kecil juga sudah melakukan percakapan, ya. Kadang kita lihat ya percakapan ada ibu sama anak bayi. Kadang bayi itu nggak tahu apa yang diomongin, tapi dia jawab kadang itu aja ya. Jadi itu sudah melakukan percakapannya, sudah belajar untuk melakukan percakapan dengan orang tuanya. Jadi kita lihat lagi, jadi nanti kalian akan Ibu Suwari kasih tugas membuat percakapan dengan teman kalian, ya, percakapannya. Jadi percakapan itu ada, boleh yang sekarang yang namanya sederhana itu hanya dua orang, ya. Percakapan yang hanya sederhana itu hanya dilakukan oleh dua orang. Jadi kalau dia lebih dari tiga orang itu belum kita pelajari. Jadi kita melakukan percakapan dua orang dulu. Nah, Bu, bagaimana melakukan percakapan? Misalnya seperti ini, ya, mencontohkan contoh percakapan. Contoh percakapan, oke? Misalnya di sini Ratna, di sini pakai tanda petik ya. Halo, bisa bicara dengan Ratna? Bisa bicara dengan Fatimah? Ya, sini kayak nanti misalnya Fatimah. Iya, saya sendiri Fatimah, saya sendiri. Ini siapa? Nah, nanti ada lagi. Nah, jadi buat percakapan sederhana. Jadi kalian pasti insya Allah kalian bisa melakukan buat percakapan sederhana. Kalian buat percakapan sederhana itu di buku tema inilah, ya. Kalian buat percakapan sederhana itu di buku tema inilah pada halaman pada halaman 134, pada halaman 134. Yang ini nggak usah dilihat, tapi kalian buat aja percakapannya di sini, percakapan sederhana. Misalnya Jelita sama Iren, ada percakapan sini. Atau kalian dengan teman kalian boleh melakukan percakapan, ya. Misalnya kalian sama ibu boleh bebas. Jadi percakapannya tentang tapi ada materi tentang cuaca, temanya tentang ke cuaca, ya. Mau isinya apa terserah, mau tentang apa
juga terserah. Tapi yang penting ada tentang membicarakan tentang cuaca ya. Karena kenapa cuaca? Karena di sini kita belajar tentang cuaca. Di sini juga Ratna menelpon Fatimah karena keadaan cuacanya ya, karena keadaan cuaca akhirnya dia membatalkan kegiatan bermain dengan Fatimah. Nah, itu adalah tugas kalian, membuat sebuah percakapan yang sederhana, terserah mau dengan siapa, yang penting ada tentang cuaca, tentang kegiatan cuaca. Nah, nanti sebelum kalian buat kalian buat percakapan, kalian isi dulu percakapan yang rumpang ini. Rumpang itu artinya yang tidak sempurna, ya, yang ada titik-titik di sini. Jadi misalnya, oh ya ada apa Ratna, apa jadi titik-titik, misalnya jadi apa, nah, apa jadi apa. Ini kan ini pilihannya ada di kotak ini, jadi kalian isi dulu ini, sudah diisi, kalian bisa buat percakapannya di sini. Oke, Bu kalau udah buat gimana? Boleh di kertas, nanti ditempel di buku tema. Oke ya, paham anak-anak semuanya ya. Nah sekarang kita Ratna sudah karena Ratna tadi ya akhirnya karena Ratna tadi tidak jadi mengikuti tidak jadi melakukan kegiatan dengan Fatimah, akhirnya ibu menyarankan Ratna untuk menyarankan Ratna untuk membaca buku tentang tarian tradisional. Nah, kenapa ibu menyarankannya? Karena daripada nggak ada kegiatan, akhirnya dianya baca buku tentang tarian tradisional yang ada di Indonesia. Misalnya ini ya, tari pendek dari daerah mana, tari saman dari daerah mana. Jadi dia tahu asalnya apa, kenapa dia dikasihkan tari saman, bagaimana tari saman dilakukan. Misalnya kan pengen melakukan tarian saman, misalnya pengen latihan tarian saman, boleh. Jadi kegiatan tadi dibatalkan, tapi diganti dengan kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat. Jadi kita walaupun tidak jadi, kita isi dengan kegiatan yang lain. Ya misalnya kita tidak jadi, isi dengan kegiatan ini yang bermanfaat. Nah, si Ratna ini mengisi kegiatannya di rumah dengan mempelajari salah satu tarian yang ada di sini. Dia pengen tahu dari daerah mana, asalnya bagaimana, tariannya bagaimana, dia pelajari. Barangkali dia pelajarinya dari YouTube. Ya, kita juga bisa, karena dengan kita menghargai tarian-tarian daerah dari daerah lain, dari suku lain, ya. Kita bisa bangga, kita bisa kalau misalnya ada event-event, ada misalnya kegiatan-kegiatan di sekolah yang pengen kejuaraan lomba tentang kalian bisa ikut dalam pelaksanaan festival itu. Kenapa? Itu juga merupakan cara kita menghargai, cara kita mempelajari kebudayaan yang ada di Indonesia, ya. Jadi itu hanya sebagai informasi bahwa tari Indonesia ini banyak. Kalian pengen pelajari itu lebih bagus, karena pasti anak-anakku semua pasti ada yang suka menari, ya enggak? Nah itu boleh dipelajari, ya. Kita lihat dari YouTube, karena kan sekarang sudah banyak ya teknologi yang canggih-canggih, ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Buka lagi bukunya anak-anak semuanya. Buka lagi bukunya, yaitu menyelesaikan soal cerita dalam bentuk penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama, ya. Nah, ini kemarin sudah Bu Dini jelaskan. Nah, sekarang Bu Dini akan mengulang kembali tentang bagaimana cara menjawab soal cerita dalam penyelesaian matematika, ya. Karena kemarin rata-rata ada beberapa anak Bu Dini yang langsung dijawab di sinilah, ya, langsung dijawab pakai 1/2 tambah bukan, tapi pakai diketahui, ditanya sama jawab. Itu cara menjawab pertanyaan soal cerita. Oke, Bu Dini akan memberikan contoh halaman 137, nomornya nomor 1, ya, contohnya, ya. Oke, kita hapus dulu. Oke, ya. Sekarang lihat di sini, Bu Dini bacakan dulu, ya. Titus membawa buah apel, dia memotong menjadi 4 bagian sama besar. 1/4 bagian telah dia makan, 2/4 bagian dia berikan pada Anton. Jadi diketahui Titus memakan 1/4 apel, Anton memakan 2/4 apel. Ditanyanya berapa bagian apel yang dimakan Titus? Berapa bagian apel yang dimakan Titus dan Anton? Baru di sini jawab. Baru di situ jawab.
Jadi berapa? 1/4. 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Jadi apel yang dimakan Anton dan Titus adalah 3/4 bagian. Nah, ya, jadi 3/4 bagian. Jadi ada diketahui, ada ditanya, ada dijawab, ya. Jadi dibuat. Jadi soalnya nggak usah dibuat lagi. Ini lebih ringkas dari yang sebelumnya. Tapi memang agak panjang ceritanya. Karena ini cara menjawab soal cerita matematika. Oke ya, paham ya semuanya. Jadi yang akan kalian kerjakan nanti itu nomor 2, 4, 6. Nah, jadi latihannya. Oke, untuk latihan ini begini hapus. Latihan matematikanya halaman 130-137 nomor 246. Oke anak-anakku semuanya, itu aja yang ingin disampaikan. Semoga kalian pahami dan kalian bisa mengerti. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.